Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Semua, Pak. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca surat An-Nas bersama-sama. Silakan untuk Dek Muhammad Nur dipimpin membaca surat An-Nas. Shadaqallahul azim. Sudah lancar semua ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang salah satu kewajiban yang penting dalam agama Islam yang bisa membantu kita untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, dalam hal ini terdapat pada rukun Islam yang ketiga. Coba apa? Deyuli apa? Sholat, bukannya Pak, zakat bukan? Iya betul, zakat. Betul sekali. Nah, anak-anak, zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga solusi untuk mengurangi kemiskinan dan membangun solidaritas di masyarakat. Tapi juga pikirkan coba, meskipun banyak yang sudah membayar zakat, masih ada orang-orang miskin yang tidak tertolong. Coba apa pendapat kalian? Siapa yang mau memberikan pendapat? Ya, Pak. Ya, silakan. Nah, kalau masih ada fakir miskin, Pak, berarti itu mungkin belum merata ya pembagian zakatnya, Pak. Itu adalah salah satu alasannya ya. Salah satu alasan mengapa masih ada masyarakat miskin. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas masalah yang lebih dalam dan mencarikan solusinya. Sudah siap semuanya anak-anak? Ya, Pak. Oke, kalau sudah siap, sebelum masuk ke materi, kita tahu tepuk pramuka tahu? Oh, Pak. Oke, tepuk pramuka satu kali. Oke, terima kasih anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi ya, Sebelum memulai diskusi, mari kita tonton video tentang edukasi di bawah. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Untuk kali ini saya akan memutar video edukasi seputar zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Dan zakat itu berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin serta orang-orang yang berhak menerimanya. Ada suatu dalil yang berkaitan dengan zakat, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kemudian zakat itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dan melengkapi ibadah puasa. Kemudian yang kedua ada zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki apabila telah mencapai nisab dan haul. Selanjutnya kita juga akan membahas ada 7 jenis zakat dan nisabnya. Yang pertama itu ada zakat emas dan perak, yang kedua ada zakat penghasilan, yang ketiga zakat perdagangan, yang keempat zakat pertanian, yang kelima zakat peternakan, yang keenam zakat hasil tambang, dan yang terakhir adalah zakat rikas atau harta temuan. Nah, untuk zakat sendiri itu harus didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran, yaitu kepada 8 golongan penerima. Yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat atau orang yang bertugas mengolah zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob atau budak yang ingin memerdekakan diri, yang keenam gharim, orang yang terlilit hutang, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian zakat juga memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah membersihkan harta dan mensucikan diri, yang kedua membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, yang ketiga menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Dan itulah video edukasi yang membahas seputar zakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sudah ditonton semuanya ya. Setelah menonton kegiatan ini, video yang tadi, kalian akan insya Allah akan lebih paham tentang bagaimana zakat bisa membantu masyarakat. Nah, sekarang sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing, terdiri dari 3 kelompok. Silakan. Sudah sesuai dengan kelompoknya?
Nah, Sudah Ya, Pak. kalau sudah, perhatikan di sini ada identifikasi masalah, yaitu Pak Ahmad adalah seorang petani yang memiliki panen yang cukup banyak. Ia ingin menunaikan zakat mal, tapi ia bingung cara menghitung jumlah zakat yang harus ia keluarkan. Di sisi lain, pendistribusian zakat di daerahnya sering tidak merata. Bagaimana cara membantu Pak Ahmad? Nah, silakan diskusikan kelompoknya dengan pertanyaan nomor 1 adalah hitung jumlah zakat mal yang harus Pak Ahmad keluarkan. Gunakan asumsi bahwa zakat mal dari hasil panen adalah 10%. Dan yang kedua adalah pikirkan cara agar pendistribusian zakat di daerah Pak Ahmad lebih merata. Apa saran kalian? Misalnya apakah lembaga ambil zakat bisa membantu dan lain sebagainya. Silakan Bapak kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi. Nah, selain dari video, anak-anak juga boleh silakan untuk mencari dari buku paket atau buku LKS ya. Baik anak-anak, untuk diskusi sudah selesai waktunya. Sekarang setiap kelompok harus mewakilkan untuk membacakan hasil diskusinya. Untuk pertanyaan nomor 1, silakan kelompok 1 untuk membacakan hasilnya. Cukup 1 pertanyaan aja menjawab nomor 1. Silakan. Siapa yang akan mau membaca? Hasil panen Pak Ahmad adalah 5 ton beras. Zakat mal untuk hasil panen adalah 10%. Maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 10%, jadi 5 kintal. Ya, Ya, betul. untuk penghitungan. Nah, Untuk sekarang- pendistribusian Ya, sekarang lanjut ke soal yang kedua yang akan dijawab oleh kelompok 2. Silakan perwakilannya. Bismillah. Ya. Jadi yang pertama itu saran pendistribusian zakat agar lebih merata. Mm-mm. 1. Menghubungi lembaga amil, Ya. lembaga amil zakat yang resmi di daerah Pak Ahmad. Yang kedua, membuat daftar prioritas penerima zakat berdasarkan kondisi ekonomi. Ya. Ketiga, meningkatkan transparansi pendistribusian dengan laporan publik. Oke. Sudah, Pak. Itu hasil diskusinya ya. Bagus-bagus ya, Masya Allah ya. Terima kasih ya dari diskusi kita. Kita belajar bahwasanya zakat tidak hanya tentang menghitung jumlahnya, tetapi juga memastikan distribusinya adil dan tidak menambahkan. Ada yang mau menambahkan yang lainnya? cukup, Pak. Cukup? Pak. Kalau Cukup. sudah cukup, sekarang kita memasuki ke refleksi, yaitu apa manfaat zakat yang bisa kalian lihat dari kasus tadi. Coba barangkali dari kelompok 3 perwakilannya akan membacakan manfaat daripada zakat. Bapak, Ya, jadi manfaat daripada pendistribusian zakat tadi adalah yang pertama, bagi si musaki itu membersihkan hartanya dan Ya. mensucikan dirinya. Kemudian yang betul. kedua, dapat membantu fakir miskin Ya, dan betul. orang yang membutuhkan, Pak. Sudah? Ya, Pak, itu aja, Pak. Oke, ada yang mau menambahkan untuk manfaatnya? Kalau nggak ada, maka Bapak akan menambahkan sedikit ya, yaitu dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial dan juga memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Nah, itu adalah manfaat daripada zakat. Nah, anak-anak, zakat itu juga bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga solusi untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Dengan apa? Dengan menyalurkan zakat, harta juga dapat tersebar secara lebih merata, membantu mereka yang lebih membutuhkan dan juga mendorong terciptanya solidaritas. Dari zakat juga menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat hubungan sosial. Sehingga apa? Setiap individu dalam masyarakat dapat hidup lebih layak dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke anak-anak, sebelum menutup pelajaran, Bapak akan kasih tugas ya. Untuk tugasnya nanti LKPD-nya Bapak kirimkan lewat grup ya. Nanti akan Bapak kirimkan lewat grup. Nah, sekarang kita kesimpulan. Silakan untuk kesimpulan dibaca bersama-sama kesimpulannya. Baik, 1, Pak. 2, 3. Zakat adalah Zakat adalah salah satu pilar Islam yang sangat jika penting dikelola dengan baik, Jika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadikan solusi bagi kemiskinan dan tindak keadilan sosial. Oke anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah sudah selesai ya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa dengan doa hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.